Perkenalkan, nama saya Yuko Marbun. Saya dari kelas 92. Saya akan menyampaikan praktik agama saya, yaitu berkhotbah. Sebelum saya mau berkhotbah, saya akan berdoa terlebih dahulu. Terpuji dan mulia Allah Bapa kami surga. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Yesus. El Kudus. Ya Bapak, pada malam ini Bapak saya akan berkhotbah Bapak untuk menyebarkan firman Bapak lewat media sosial Bapak seperti YouTube Bapak. Ya Bapak, kau jauhkan lagu Bapak dari rasa-rasa malu Bapak. Kau jauhkan hamba dari roh-roh jahat Bapak. Kau jauhkan Bapak hamba dari orang-orang yang ingin mengganggu saya Bapak, yang ingin mengganggu konsentrasi saya Bapak. Kau jauhkan Bapak, kami tolak itu Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak, kiranya Bapak, kau bungkuslah hamba Bapak. Kau berikan hamba bisa menyebarkan firman dengan layak Bapak. Kau jauhkan hamba Bapak dari rasa-rasa malas Bapak. Kau berikan Bapak, dan juga Bapak kau berikan guru hamba Bapak, supaya bisa Bapak mendengarkan firman ini Bapak dengan baik Bapak. Ya Bapak, jauhkanlah Bapak hamba dari rasa-rasa yang ingin mengganggu saya Bapak, seperti orang-orang yang berisi Bapak. Kau jauhkanlah itu Bapak. Ya Bapak, inilah Bapak doa hamba Bapak hanyalah dalam nama Yesus Kristus. Kau sempurnakanlah Bapak doa yang tidak sempurna Bapak. Amin. Oke, baiklah, sebelum kita memulai firman Tuhan, marilah kita membuka kitab pujian kita di halaman 100, di nomor 103. Sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, boleh selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpuji dan mulia Bapa kami surga. Bapa, pada malam ini Bapak saya akan memberitakan firman Bapak. Bapak, berikan firman ini Bapak bisa tercengang dalam hati kami Bapak, supaya orang-orang yang mendengarkannya Bapak bisa melakukannya dengan bijak Bapak, dengan baik Bapak. Kiranya Bapak, Kau sempurnakan Bapak firman ini, tidak sempurna ini Bapak. Kau hapuskan Bapak dosa Bapak. Kau lindungilah kami Bapak. Kau tutup muka selama Bapak. Ya Bapak, orang-orang yang mendengarnya ini Bapak, kiranya Bapak Kau berkati, Kau berikan Bapak bisa tercerna dalam hatinya Bapak. Ya Bapak, inilah Bapak doa Bapak hanya dalam nama itu ya. Amin. Oke, sebelum kita saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita buka ayat Alkitab kita di ayat Matius 5 ayat 14 yang bertema Kamu adalah terang dunia. Oke, di sini temanya di Alkitab garam dunia dan terang dunia. Saya akan membacakannya dari ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita
lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang surga. Jadi dalam ayat Alkitab ini saya mempunyai ilustrasi, yaitu bayangkanlah suatu malam terjadi padam listrik atau mati lampu di sebuah desa. Semua rumah yang ada di desa itu pasti gelap gulita. Orang-orang mulai kebingungan karena tidak ada aktivitas, karena kan mati lampu, jadi tak ada yang bisa dikerjakan selain tidur lah. Dan ada dan dan ada namun di dalam kegelapan ada sebuah rumah yang menyalakan lilin. Walaupun kecil cahayanya, terlihat dari jauh, pasti terlihat lilinnya walaupun kecil. Orang-orang mulai datang ke tempat rumah itu untuk mendapatkan terang, supaya bisa melihat cahaya. Dari satu lilin kecil, akhirnya banyak lilin lain dinyalakan, dan desa itu pun pernah menjadi terang kembali. Jadi maksudnya, Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Artinya, hidup kita seharusnya membawa terang bagi orang lain melalui perkataan, melalui sikap, melalui karakter, atau melalui perbuatan kita. Seperti lilin tadi yang barusan saya katakan, mungkin lilin itu merasa kecil dan tidak berarti bagi orang-orang, karena dia kecil, ya palingan cuma mengeluarkan cahaya kecil. Tetapi satu terang kecil itu bisa mengusir kegelapan. Ketika kita menunjukkan kasih, kejujuran, dan kebaikan kepada orang lain, kita dapat melihat terang Kristus dalam hidup kita. Ya, lilin itu memang sebenarnya kurang besar, hanya membuat cahaya yang kecil. Tapi seperti itulah kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan itu sangat besar. Kasih Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita dari kegelapan, dari kebandalan. Jadi maknanya, Yesus mengatakan bahwa kita adalah terang dunia. Artinya kita itu harus menjadi anak-anak yang baik, menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan, takut kepada menghargai orang tua, menghormati guru, dan menghormati dan menghargai kawan-kawan kita. Lilin yang kecil itu bisa menghidupkan semua, bisa mengajak lilin-lilin yang lain, bisa jadi aturan satu lilin bisa menjadi banyak lilin yang dihidupkan karena bisa menghasilkan terang. Ya, jadi di situ yang dikatakan tadi, lilin yang dikatakan tadi memang lilinnya memang kecil, tapi lilin yang kecil itu bisa mengajak orang-orang yang ada di kegelapan. Ya, maksudnya kita memang orang-orang yang berdosa, tapi kita harus takut kepada Tuhan. Harus kita ajak orang-orang yang berdosa kepada Tuhan, supaya dia tidak melakukan dosa, supaya dia bertobat. Kita harus menjadi lilin itu, supaya agar kita bisa mengajak orang-orang yang dalam kegelapan atau dalam kesusahan. Tuhanlah yang dimaksud cahaya terang dunia, karena cuma Tuhan yang bisa menerangi dunia. Cuma Tuhan yang dapat mengajak semua manusia ke dalam pertobatan atau ke dalam surga. Tidak ada lagi yang bisa mengajak kita, karena kita hidup ini hanya untuk menyembah Tuhan, hanya untuk
memuji nama Tuhan. Itulah tujuan utama kita ke dalam bumi. Jadi marilah teman-teman, kita mencari terang dunia supaya kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Supaya kita tidak terjatuh ke dalam pergaulan-pergaulan bebas, supaya kita tidak terjatuh ke dalam kenakalan remaja seperti seks, narkoba, merokok, sabu, ganja, dan lain-lain. Supaya jauhilah itu teman-teman, karena itu hanya nafsu sementara. Itu hanya enak-enak di dunia ini aja. Itu memang sekarang kita menikmatinya dengan memang seperti tenang. Itu memang bisa membuat tenang, tapi itu tidak membuat kita tenang permanen. Yang membuat kita tenang permanen, yang seperti saya katakan tadi, Yesus yang bisa membuat kita tenang. Yesus yang bisa membuat kita nyaman. Jadi ya tidak di dalam kegelapan lagi, tidak di dalam kekhawatiran lagi. Jika teman-teman merasa khawatir, marilah teman-teman datang kepada Tuhan. Janganlah teman-teman di dalam kegelapan terus, supaya teman-teman bisa menjadi umat surga di suatu saat nanti. Jadi teman-teman, di sini saya mau membilang, marilah kita menuju ke jalan yang benar, supaya kita tidak menyusahkan orang lain, supaya kita tidak membebani orang tua, dan juga kita menjadi anak-anak yang dipandang bagus dengan orang lain. Janganlah kita ya seperti yang saya bilang tadi, pergaulan bebas ya. Nanti dilihat orang kita ya, lihatlah anak itu bandel kali dia, merokoknya kerjanya, pakai sabu. Janganlah seperti itu, malu kita teman. Ya, kita pikirkan orang tua kita yang ada di ladang, yang di rumah sedang kerja minjam uang untuk menyekolahkan kita. Jadilah marilah kita mengikuti terang dunia, yaitu terang Yesus Kristus. Ya, seginilah teman-teman khotbah saya, Bang. Walaupun khotbah saya ini yang agak ada gagap-gagapnya, agak ada yang kurang, tapi maklum ya teman-teman, karena saya pun kurang ngerti dalam berkhotbah ini. Marilah kita membuka kitab pujian kita di 119. Arti kehidupanmu, arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sebelum saya menutup khotbah saya ini, marilah kita berdoa. Terpuji termulialah Bapa kami di surga. Ya Bapa, pada malam ini Bapa, saya sudah selesai Bapa menyelesaikan firman Bapa. Kiranya Bapa memaafkanlah Bapa, hapuskanlah Bapa dosa Bapa. Ya Bapa, kau berikan Bapa firman ini Bapa menjadi firman yang sempurna Bapa. Walaupun Bapa firman ini banyak kekurangannya Bapa, tapi kau Bapa yang menyempurnakannya Bapa. Ya Bapa, kita Bapa hanyalah orang berdosa Bapa, tapi Bapa Kaulah yang memaafkanlah Bapa. Kaulah terang dunia itu Bapa. Kaulah yang menjadi terang dunia di atas kami Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi Bapa hamba juga Bapa akan tidur Bapa. Kiranya Bapa kau berkati, kau lindungi, kau tutup muka selatan Bapa.
Guru hamba juga Engkau berkatikan Bapa, Kau berikan kesehatan kepadanya Bapa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, hanya dalam anak Yesus Kristus. Amin. The Lord's Prayer. O Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Oke, sekianlah teman-teman sekianlah penyelesaian praktek saya. Walaupun tadi The Lord's Prayer-nya kurang bagus, Miss, mohon dimaafkan karena saya nggak hafal, Miss. Terima kasih.